Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi Raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang Raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf di penjara. Setelah itu, Yusuf pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf. Di hadapan raja, Yusuf pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu, datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun Yusuf menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaiha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf tidaklah bersalah. Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaiha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu.